Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit antara hiu melawan manusia, akhirnya Ponlin pun menang. Ambil kaleng bekas biskuit dan dihantamnya sekeras mungkin ke kepala hiu tersebut. Agang-agangku, Ishak di sini. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah kisah di mana seorang pria berjuang hidup untuk bisa menyelamatkan dirinya setelah terdampar di tengah lautan selama 133 hari. Kisahnya ada seorang pria asal Tiongkok yang berhasil bertahan hidup di tengah lautan selama 133 hari dengan perbekalan yang seadanya. Dan ceritanya pria ini juga berhasil bertahan hidup dengan memakan daging hiu yang notabene hiu ini hidup di tengah lautan. Bagaimana kisah perjalanan seorang pria asal Tiongkok ini yang bisa berhasil bertahan hidup selama 133 hari di tengah lautan, dan bagaimana caranya ia bisa memakan daging hiu yang ditangkap sendiri di tengah lautan lepas. Ayo kita bahas sama-sama video ini, cause I'm curious. Skut. Dikisahkan seorang pria asal Tiongkok bernama Ponlin atau biasa dipanggil juga Pan Liam yang lahir di Pulau Hainan, pulau terkecil yang terselatan di Republik Tiongkok, di mana pria asal Tiongkok ini tinggal di Inggris sebagai imigran asing asal Tiongkok. Untuk pekerjaannya sendiri, Lim ini bekerja sebagai pelayan di sebuah kapal dagang milik Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua, dan nama kapal yang ditempati oleh Ponlin ini yaitu SS Ben Lomond yang dibuat pada tahun 1922. Kapal SS Ben Lomond ini sendiri merupakan bekas kapal perang Inggris yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi kapal dagang. Maka dari itu, dari tampilannya sendiri, kapal SS Ben Lomond ini sebenarnya memiliki tampang yang cukup sangar, di mana kapal dagang ini diperlengkapi oleh beberapa senjata, tetapi sangat jarang digunakan ketika sedang berlayar. Kapal SS Ben Lomond ini sering berjalan sendiri di tengah lautan tanpa konvoi, di mana kalau kita tahu pada zaman peperangan itu, semua kapal itu berjalan beriring-iringan ataupun berkonvoi agar bisa menghindari segala penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu, kapal SS Ben Lomond ini sudah menjadi sasaran empuk pada awalnya, hingga akhirnya kapal ini tenggelam oleh kapal selam milik Jerman. Sekarang kita akan masuk di kronologis bagaimana kapal SS Ben Lomond ini bisa tenggelam di tengah lautan dan menyebabkan Ponlin harus bertahan hidup di tengah laut. Target neutralized. Jadi ketika kapal SS Ben Lomond ini sedang berada di perairan Atlantik Selatan, tepatnya 1207 km dari Amazon, kapal SS Ben Lomond ini diserang secara tiba-tiba oleh kapal selam milik Jerman. Tepatnya pada tanggal 23 November 1942, kapal SS Ben Lomond ini diserang menggunakan sepasang torpedo oleh kapal selam Jerman. Setelah 2 menit dari penyerangan tersebut, kapal SS Ben Lomond ini akhirnya tenggelam. Dengan total 53 orang yang menjadi korban, diantaranya 1 orang kapten, 8 orang penembak, dan 43 kru kapal. Dan 1 lagi, Ponlin menjadi satu-satunya awak yang berhasil selamat dari tragedi peledakan tersebut, di mana sebelum boiler kapal meledak, Ponlin meraih jaket pelampung dan sesegera mungkin melompat ke air. Setelah melompat ke dalam air, Ponlin tidak langsung mendapatkan rakit yang ia gunakan hingga ia bisa diselamatkan nantinya. Tetapi Ponlin harus menunggu di dalam air selama kurang lebih 2 jam setelah ia melihat sebuah rakit mengapung dan ia pun menggapai rakit tersebut. Beruntungnya di dalam rakit tersebut ada Alfamart. Tidak, beruntungnya di dalam rakit tersebut terdapat persediaan yang bisa menjadi perbekalan Ponlin untuk bertahan hidup di tengah lautan. Di dalam rakit tersebut terdapat 8 kaleng biskuit, 40 liter air bersih,
sebatang coklat, dan beberapa gula, serta suar dan juga senter. Gula. Bikin apa itu? Setelah beberapa minggu terhanyut di tengah lautan, hal yang ditakutkan Pon Lim pun terjadi, di mana perbekalan yang ia miliki pun habis. Dikarenakan kejadian tersebut, Pon Lim pun mau tidak mau harus bertahan hidup dengan memancing dan menampung air hujan untuk digunakan sebagai perbekalan air minum. Untung saja Pon Lim ini merupakan orang yang kreatif sehingga ia memanfaatkan semua barang-barang bekas dari bekas perbekalannya tersebut menjadi alat pancing, di mana kawat senter itu bisa ia ubah menjadi kail pancing, dan juga tali rami yang ada di rakitnya bisa ia gunakan menjadi tali pancing untuk memancing ikan. Dengan penuh usaha dan kesabarannya, Pon Lim pun berhasil memancing beberapa ikan, dan semua ikan yang ia tangkap tidak langsung ia habiskan pada saat itu juga. Ia menyimpan beberapa ikan di dalam sisa kaleng biskuitnya tersebut, sehingga ia bisa menyantap ikan yang ia simpan itu di lain hari. Pon Lim membuat sebuah pisau dari kaleng bekas biskuit tersebut untuk memotong-motong dan menguliti ikan yang ia dapatkan. Kalau agak ngagangku perhatikan, Pon Lim ini kan orang Tiongkok. Kebanyakan mayoritas orang Tiongkok atau orang Cina itu suka mengkonsumsi ikan-ikan mentah. Dan itu tidak menjadi masalah sama sekali untuk Pon Lim bertahan hidup di tengah lautan. Kehidupan di tengah lautan itu sama mungkin dengan semua yang kita bayangkan. Cuman bisa menatap jauhnya dan luasnya lautan itu sehingga teriknya matahari bisa langsung mengenai tubuh dan kulit. Itu yang membuat rasa dahaga Pon Lim pun semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi hujan yang tidak kunjung turun setelah beberapa hari membuat Pon Lim harus bertahan hidup dengan meminum darah-darah ikan ataupun burung yang ia tangkap. Pon Lim juga harus bertahan hidup dengan menangkap burung camar yang hinggap di jendela, yang hinggap di rakitnya tersebut. Dikarenakan menangkap ikan di tengah lautan lepas hanya bermodalkan pancing yang seadanya, itu sangat sulit. Agang-agangku pasti tahu toh bagaimana itu bentuk dari burung camar. Itu seperti burung-burung yang sering muncul di SpongeBob. Pon Lim ini sebenarnya tidak bisa berenang sama sekali meskipun ia bekerja cukup lama di kapal dagang milik Inggris. Pon Lim mengakali agar ketika ia tidur, ketika rakit tersebut diserang oleh badai, ia dapat kembali ke rakit meskipun harus terjatuh dari rakit. Seperti yang saya bilang tadi, musuh terbesar Pon Lim di tengah lautan yaitu badai dan teriknya matahari. Pada saat siang hari yang cukup terik, Pon Lim melihat sirip ikan hiu yang mengitari sekeliling rakitnya itu mengintai-ngintai keadaan Pon Lim, di mana hiu ini datang sebenarnya ada penyebabnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, Pon Lim ini menyimpan perbekalannya dari hasil tangkapannya baik itu burung ataupun ikan. Dan Pon Lim ketika melihat sirip ikan hiu tersebut, sebenarnya untuk stok makanan Pon Lim itu cukup, tetapi untuk memuaskan ataupun menghilangkan rasa dahaganya itu, ia harus meminum darah-darah dari hewan-hewan tangkapannya. Dan kalau kita tahu burung dan ikan itu kan sebenarnya kecil sekali dan darahnya itu cukup untuk setengah hari mungkin. Sehingga karena kejeniusannya, Pon Lim pun mengupgrade pancing yang pada awalnya ia buat dari center tersebut, ia buat lebih kuat lagi sehingga itu layak untuk memancing seekor hiu. Dan Pon Lim menggunakan sisa daging burung yang ia tangkap sebelumnya sebagai umpan untuk memancing ikan hiu tersebut. Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit antara hiu melawan manusia, akhirnya Pon Lim pun menang. Diangkatnya ikan hiu tersebut ke atas rakitnya, dan sesegera mungkin Pon Lim mengambil kaleng bekas biskuit dan dihantamnya sekeras mungkin ke kepala hiu tersebut hingga tewas, mati, koit. Setelah berhasil ditangkap, Pon Lim pun memotong-motong hiu tersebut dan mengeluarkan hati dari dalam tubuh hiu tersebut dan meminum darahnya langsung dari hati itu. Sehingga rasa haus yang dimiliki oleh Pon Lim pun hilang ataupun sudah terpenuhi, tidak haus lagi.
Untuk menghitung lamanya Ponlin terhanyut di tengah lautan Atlantik tersebut, Ponlin membuat simpul tali yang menandakan jumlah hari selama ia terdampar di tengah lautan. Dan kadang Ponlin juga menghitung jumlah bintang penuh untuk menandakan lamanya ia berada di tengah lautan seorang diri. Sebenarnya Ponlin memiliki berapa peluang untuk bisa sesegera mungkin diselamatkan dari terdamparnya itu. Tetapi nasib sial selalu saja menghampiri Ponlin ketika ingin diselamatkan. Ponlin melihat sebuah kapal melintas di dekat rakitnya tersebut dan memberikan tanda menggunakan suar yang dimilikinya. Sebenarnya kapal tersebut melihat keberadaan Ponlin tetapi dicueki. Apa dosamu, Ponlin? Bukan cuma sekali, tetapi ada 3 kali sebenarnya Ponlin berpeluang untuk diselamatkan. Dan untuk yang kedua, ketika sebuah pesawat amfibi skuadron milik Amerika Serikat melintas di atas rakit milik Ponlin, Ponlin pun kembali menyalakan suara yang ia miliki dan kali ini direspon oleh pesawat milik Amerika Serikat tersebut. Dikarenakan pada saat itu Ponlin tidak bisa langsung diselamatkan, maka dari itu pilot dari pesawat amfibi milik Amerika Serikat ini memberikan sebuah pelampung untuk menandai letak dari rakit Ponlin ini, sehingga pesawat ini harus kembali lagi untuk menyelamatkan Ponlin sesuai titik di mana ia melemparkan pelampung tersebut. Tetapi sialnya, sebelum Ponlin diselamatkan kembali oleh pesawat Amerika Serikat tersebut, Ponlin kembali diserang badai sehingga ia harus tersesat dan kehilangan arah dan batal lagi diselamatkan. Untuk yang ketiga, Ponlin melihat sebuah kapal selam milik Jerman yang sedang latihan tembak menggunakan burung camar sebagai targetnya. Kali ini Ponlin kembali terlihat. Sebenarnya itu Ponlin dilihat terus sama mereka, cuman tidak tahu apa dosanya Ponlin di zaman sebelumnya sehingga Ponlin ini selalu dicueki. Sebenarnya ada alasan kenapa Ponlin sampai dicueki berkali-kali ketika hendak diselamatkan. Melihat dari perawakan Ponlin yang hampir mirip orang Jepang, semua kapal yang melihat Ponlin kala itu takut. Dikarenakan Ponlin ini bisa saja sebagai mata-mata dari tentara-tentara Jepang. Dan untuk alasan yang kedua, pada kala itu sebuah rakit di tengah lautan sering digunakan sebagai umpan untuk menenggelamkan kapal-kapal musuh oleh tentara ataupun kapal selam milik Jerman. Tetapi keberuntungan datang kepada Ponlin. Tepatnya setelah 133 hari terdampar di tengah lautan, pada tanggal 5 April 1943 Ponlin pun diselamatkan oleh 3 orang nelayan asal Brasil. Sebenarnya pada saat itu Ponlin sudah sadar bahwa rakitnya tersebut sudah mendekati daratan, di mana ia melihat air yang berada di sekelilingnya sudah memperlihatkan dasar-dasar meskipun belum terlalu dangkal. Dan nampak dari kejauhan Ponlin melihat sebuah rakit nelayan dan sesegera mungkin meminta tolong untuk bisa diselamatkan kali ini. Dan untuk posisi Ponlin ketika diselamatkan ternyata berada di sekitar perairan Brasil. Setelah diselamatkan, Ponlin harus dirawat 4 minggu secara intensif di sebuah rumah sakit untuk memulihkan kembali tenaganya setelah terdampar selama 133 hari di tengah lautan. Ada beberapa luka yang dialami oleh Ponlin, yaitu kulit yang cukup parah terbakar dikarenakan teriknya matahari di tengah lautan, dan juga dehidrasi yang parah yang dialami oleh Ponlin. Selama terdampar di tengah lautan, Ponlin ternyata turun 9 kilo guys. Ya, untuk perempuan-perempuan yang mau turun beratnya cuma 133 hari, silahkan terdampar di tengah lautan. Pasti turun 9 kilo. Setelah pulih, Ponlin pun langsung kembali ke Inggris untuk menerima sebuah penghargaan dari Raja George ke-6 yang menganugerahi Ponlin sebuah medali penghargaan kerajaan Inggris
yang biasa disebut BEM. Dan untuk kisah Ponlin yang berhasil bertahan hidup selama 133 hari di tengah lautan ini diangkat menjadi manual teknik untuk bertahan hidup di tengah lautan oleh Angkatan Laut Inggris. Sebenarnya setelah mengalami hal-hal yang cukup mengerikan ini, Ponlin pindah ke Amerika Serikat dan memulai kehidupan normalnya lagi seperti sedia kala. Namun dikarenakan sudah terpenuhinya kuota untuk jumlah imigran Tiongkok di Amerika Serikat, sehingga Ponlin mengalami sedikit kesulitan untuk bisa segera mungkin pindah ke Amerika. Tetapi karena ketenarannya dan juga dibantu oleh Senator Warren McNaughton, Lim pun bisa pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di Brooklyn, New York. Kisah Ponlin ini dibuatkan sebuah buku dengan judul The Stars My Destiny. Setelah membaca ataupun mendengarkan berita-berita tentang dirinya, Ponlin melihat rekor yang ia miliki dan berkata semoga rekor itu tidak terpecahkan oleh orang lain. Di mana pesan tersebut dimaksudkan agar orang-orang tidak mengalami nasib yang sama seperti Ponlin dan harus bertahan hidup seorang diri di tengah lautan selama 130 hari ataupun lebih. Namun hingga saat ini begitu banyak rekor yang bisa memecahkan rekor Ponlin bertahan hidup di tengah lautan. Contohnya Jose Salvador Alwaraga yang berhasil bertahan hidup dengan menggunakan rakit selama 438 hari di tengah lautan. Luar biasa. Kali ini mungkin bukan hiu yang dia makan, langsung ikan paus. Jadi itu kisah perjuangan hidup Ponlin asal Tiongkok yang bisa bertahan hidup di tengah lautan selama 133 hari. Dari kisah tersebut kita bisa menarik kesimpulan ataupun mempelajari sesuatu, yaitu kita harus mensyukuri apa yang sedang kita miliki saat ini. Dan apa yang kita sedang hadapi saat ini bukanlah hal terburuk yang bisa menimpa manusia, tetapi masih banyak hal lain yang bisa menjadi lebih buruk lagi yang terjadi pada orang lain. Jika kalian suka dengan video bertahan hidup ala Ponlin di tengah lautan ini, silakan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar agang-agangku bisa mendapatkan info-info terbaru tentang video-video yang ada di channel Imklik ini. Dan follow akun Instagram saya di @iacmangyesu sehingga agang-agangku bisa membagikan atau mereferensikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Dan semoga agang-agangku tetap setia dengan channel Imklik ini sehingga kita bisa membangun channel Imklik ini bersama-sama dan selalu mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya di video-video selanjutnya. Keep smile, always happy. Salam Skuter.